Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah taala yang mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menambah ilmu dan wawasan kita terhadap keislaman kita ini. Kita sangat berharap agar waktu yang masih tersisa ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi pada malam hari ini secara khusus saya akan membahas tentang izzul Islam wal muslimina fi daw'il kitab was sunnah. Bagaimana jalan untuk meraih kemuliaan izzah Islam dan kaum muslimin. Bagaimana umat Islam ini bisa mendapatkan kemuliaan, memiliki izzah. Apa itu izzah? Memiliki kewibawaan, sehingga orang nanti memandang itu tidak memandang rendah kepada umat Islam. Umat Islam tidak dipandang remeh dalam pandangan manusia. Memiliki izzah, memiliki kemuliaan, memiliki kewibawaan, sehingga umat Islam ini adalah umat yang tinggi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengungguli tentang ketinggian Islam ini. Nah, sementara yang dikatakan Nabi ini adalah syariat Islamnya, tapi bagaimana dengan umatnya? Ya, kita bisa saksikan hari ini bagaimana umat Islam, sebagaimana kami nukil di dalam kitab Limada ya ikhtar manhaj salaf. Mengapa kalian kita harus memilih manhaj salaf? Yang ditulis oleh Syekh Salim Id Al-Hilal.
Ketika beliau menulis kitab ini, beliau kasih muqaddimah bahwa umat Islam berada di persimpangan jalan. Apa kata beliau? Umat Islam berada di persimpangan jalan. Dan beliau mengatakan di dalam kitab tersebut bahwa umat Islam itu mengalami keguncangan. Mengalami apa? Keguncangan. Ya, berada di luar ril yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat Islam yang mayoritas itu tidak memiliki peran di sana. Umat Islam yang jumlahnya mayoritas tidak memiliki apa? Peran, tidak mewarnai kehidupan umat ini. Sehingga inilah kemudian menjadikan umat Islam lemah, terlantar, dan kita bisa saksikan jumlah yang mayoritas itu tercerai-beraikan, terporak-porandakan di dalamnya. Dan itu bisa kita saksikan bagaimana kaum muslimin secara kebanyakan dan generasinya yang sudah tidak jelas lagi bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Ya. Kalau antum setiap hari ada di dalam masjid Idul Fitri, mungkin tidak antum temukan hal yang aneh-aneh itu. Tapi antum begitu keluar ke kampung, ke masyarakat luas, antum bisa saksikan di sana. Sekarang ini di kampung-kampung itu, ya, di kampung-kampung ini sudah banyak anak-anak yang remaja usia SMP, SD kelas 6 bahkan kelas 3 itu sudah minum khamr. Sudah minum khamr. Ini kelas 3, kelas 4. Sudah biasa minum khamr. Ya, itu antum saksikan. Ya. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semuanya untuk memikirkan hal yang demikian ini. Nah, ikhwatul iman, dalam materi tersebut ada sekitar 5 langkah utama. Ya, ada 5 langkah utama yang apabila 5 langkah utama ini benar-benar diamalkan dan kita terlibat di dalamnya, maka umat ini akan terangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya. Umat ini akan dimuliakan Allah, umat ini akan diselamatkan oleh Allah, dan umat ini akan memiliki kewibawaan, memiliki izzah, sehingga orang tidak berani memandang rendah kepada kaum muslimin, tidak berani meremehkan kaum muslimin, dan umat ini akan diperhitungkan oleh umat yang lain apabila 5 langkah utama ini benar-benar kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa 5 langkah tersebut? Yang pertama adalah kathratul istighfar wat taubah. Kathratul istighfar wat taubah. Langkah yang pertama adalah kita memperbanyak permohonan ampun kepada Allah. Ya, permohonan ampun kepada Allah dan memperbanyak pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mungkin tersirat di dalam pikiran kita. Jadi kalau ada perintah istighfar, perintah taubat, itu ditujukan kepada pelaku maksiat. Ya, ini seakan-akan ditujukan kepada siapa? Pelaku maksiat. Sedangkan kita yang sudah istiqomah di atas sunnah ini, seakan-akan kurang pas kalau materi ini ditujukan kepada kita, karena kita bukan pelaku. Kita bukan pelaku apa? Maksiat. Ayo ikhwah, para ulama ketika membedah rahasia di balik hadis Nabi SAW dan syariat Islam yang sering kali di dalam syariat ini, perintah-perintahnya, ibadah-ibadahnya
itu mengarah kepada pengampunan dosa. Ya, kita lihat hadis Nabi ketika berkaitan dengan Ramadan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, apa tujuannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan. Ada dua hadis di situ. Yang pertama berpuasanya, yang kedua qiyamul lailnya. Apa tujuannya? Apa? Pengampunan dosa. Ibadah yang kita lakukan harian ini, mulai wudu, salah satu tujuannya apa? Apa? Penghambusan dosa. Berjalan ke masjid, salah satu keutamaannya pengampunan dosa. Menunggu sholat, salah satu tujuannya mendapatkan istighfarnya para malaikat. Sujud rakaat kita, dari mulai takbir sampai salam, doa yang paling banyak. Antum teliti dengan benar. Yang paling banyak permohonan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di sana, ayo ikhwah. Tidak cukup sampai di sana. Begitu kita mengucapkan salam setelah sholat, apa zikir yang diajarkan Nabi kepada kita yang pertama kali? Kenapa? Apa yang perlu diistighfari? Bukankah kita habis saja sholat, habis saja ruku, habis saja sujud, dan amal ini dipenuhi dengan zikir kepada Allah Ta'ala? Mana ada gerakan yang tidak pakai zikir? Ada? Selama sepanjang sholat ini ada nggak gerakan-gerakan yang tanpa zikir? Full kita zikir, tapi kenapa di situ disambut dengan istighfar? Maka di situ para ulama membedah syariat ini. Apa salah satunya? Yang perlu diistighfari adalah kesalahan-kesalahan kita yang tidak optimal di dalam melakukan ketaatan. Ternyata di dalam ketaatan ada sebuah kesalahan yang kita lakukan. Bisa dipahami? Di dalam ketaatan kita, ya, terjadi sebuah kesalahan yang kita lakukan. Kenapa ada ayat fawailul lil musallin? Pernahkah kita takut dengan ayat itu, bahwa ayat itu ditujukan kepada kita juga? Ya. Pernahkah kita merasa ayat itu ditujukan kepada kita? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim. Coba dibaca tafsir sahun di situ apa artinya? Ya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, zikirnya orang-orang yang lalai. Zikirnya orang-orang yang lalai. Ketika kita zikir ternyata tidak sepenuhnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah kesalahan. Ketika kita zikir tidak sepenuhnya ingat kepada Allah taala. Nah, mari kita lihat kenapa para ulama menekankan istighfar ditempatkan pada tempat yang pertama. Disebabkan di dalam kandungan keutamaan istighfar dan taubat, di situ ada kemuliaan yang akan Allah berikan kepada para pelakunya. Mari kita simak dua ayat yang akan kita bahas. Yang pertama di dalam surat 11 ayat yang ketiga. Surat Hud ayat yang ketiga. Saya minta bantuan untuk ada terjemah nanti ya. Ada yang bisa membantu terjemah ya. Di ayat yang ketiga dari surat Hud, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Nah, ada yang mau terjemah? Ada, silakan. Dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Jika kamu berpaling, maka sungguh
Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Ini nasihat Nabi Hud kepada kaumnya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, mohon ampun kepada Rabb kalian. Setelah itu apa? Lanjutkan dengan taubat kepada Allah. Lanjutkan dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dua amal ini sudah dilakukan dengan benar. Nah, ayo ikhwah, sebelum saya lanjutkan pembahasan ayat, ya, kita yang tiap hari penuh dengan amal soleh, pagi kita isi dengan zikir, sore kita isi dengan zikir, siang kita isi dengan zikir. Apakah ada peluang kita untuk melakukan kesalahan? Karena permohonan ampun itu baru dirasakan kalau orang itu merasa salah. Bagaimana orang akan mohon ampun dengan benar dan butuh dia tobat kepada Allah kalau orang tidak merasa bersalah? Dan mungkin di sini kedalaman kita perlu diungkapkan. Nanti antum buka di dalam kitab Situd Duror bagaimana ulama-ulama sunnah menempatkan dirinya, memposisikan dirinya. Salah satu nasihat yang mulia kita ambil dari seorang ulama besar, Imam Ibnu Yahya Ibnu Ar-Razi, Ibnu Yahya Ar-Razi, ya, beliau mengatakan apa? Kaifa yunji bi'amali. Bagaimana aku akan diselamatkan dengan amal-amalku ini? Bagaimana saya akan diselamatkan oleh amal-amal saya? Inna, sesungguhnya kami, kata beliau, bainal hasanat was sayyi'ah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini berada di antara dua keadaan. Kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk. Ini pernyataan beliau. Coba satu kalimat ini saja kita renungkan. Kira-kira kita ini benar nggak berada kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk? Hah? Atau kita mungkin satu minggu maksum? Maksum, Masya Allah. Jadi satu minggu kita jadi nabi ini. Ada nggak yang merasa satu minggu nggak pernah salah? Berani menyatakan sebuah kesalahan itu adalah kecerdasan seorang muslim. Yang disinilah kita kadang-kadang nggak butuh banyak istighfar. Dari sikap ini, di mana kita tidak merasa bahwa kita kadang-kadang salah, sehingga di sini lemahnya istighfar dan lemahnya taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ulama-ulama sekali berbeliau, bahkan ada seorang ulama tabi'in, seorang ulama tabi'in yang punya silsilah dengan Nabi SAW, nyambung silsilah dengan Nabi SAW. Ketika dikunjungi muridnya, ditanya oleh muridnya, kaifa ya syekh, kaifa asbahta ya syekh, bagaimana kabar anda wahai syekh? Ya, Imam Ibnu Khusaim ditanya oleh murid, bagaimana kabar anda pagi ini? Apa kata beliau? Asbahtu dhaifun wa madhnubun. Pagi ini aku dalam keadaan lemah dan dipenuhi dengan dosa-dosa. Kira-kira dosanya apa? Apa enggak sholat malam beliau? Kira-kira aja. Sholat malam enggak kira-kira? Sholat witir enggak kira-kira? Zikir malam enggak kira-kira? Jamaah subuh enggak kira-kira? Zikir pagi petang enggak kira-kira? Tilawah Quran enggak kira-kira? Itu dilakukan. Tapi dosanya di mana? Beliau mengatakan bahwa hari ini pagi ini aku lemah dan penuh dengan dosa. Sementara kalau kita ditanya kira-kira gimana jawabannya? Alhamdulillah khair. Selamat dari dosa kita. Mungkin benar kita memang menjadi orang-orang yang maksum pada saat ini.
Ya, sampai 3 hari nggak pernah melakukan salah, sehingga tidak perlu adanya kekuatan istighfar dan taubat. Ya, Masya Allah. Nah ini, makanya beliau mengatakan, Nabi Hud mewasiatkan kepada kaumnya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah, kalau 2 amal ini sudah kamu lakukan dengan benar, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. 1, kami akan berikan kenikmatan-kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang ditentukan. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah, dan kami akan berikan ya kebaikan-kebaikan yang banyak, keutamaan-keutamaan pada setiap orang yang berbuat kebaikan. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku yang banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Berikutnya bisa kita simak ayat 52. Ayat 52, surat yang sama, surat Hud. Nabi di sana menyebutkan kembali, Nabi Hud mengingatkan kepada kaumnya di dalam peristiwa yang lain. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nah, ada terjemah, silakan. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun pada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Insyaallah. Allah mengatakan, mengkisahkan tentang Nabi Hud, membicarakan kepada kaumnya, ya kaum, astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, kembali beristighfarlah kamu kepada Rabbmu dan bertobatlah kamu kepadanya. Allah akan berikan karunia yang besar di sana. Apa itu? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras untuk menyuburkan ladang-ladang kalian dan menambah rezeki-rezeki kalian. Tidak cukup Nabi di sana. Apa kata beliau? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kepadamu kekuatan di atas kekuatan. Allah akan tambahkan apa? Kekuatan setelah kamu diberikan kekuatan oleh Allah. Ini yang dikatakan izzah, kemuliaan, kewibawaan, kekuatan Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang datang kepada Allah dengan beristighfar dan datang kepada Allah sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, apa korelasinya? Ini yang paling penting, apa korelasinya? Mencapai izzah dengan istighfar. Apa hubungannya? Yang menjadi hubungan ini, bagaimana seorang muslim mendapatkan izzah kemuliaan dengan beristighfar dan taubat. Karena semua kehinaan dan kehancuran, semua kehinaan, kerendahan dan kehancuran itu disebabkan karena kemaksiatan dan kedurhakaan. Ini korelasinya di sana. Mari kita pelajari, dan ini kita nukil di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam bab Ad-Dunub wa Atharuhu. Nanti bisa dibuka di sana, dosa-dosa dan dampak buruknya. Beliau menukilkan pertama, apa yang menyebabkan makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang mulia, yang termasuk minal muqarrabin, termasuk makhluk yang paling dekat hubungannya dengan Allah, yang tinggal bersama para malaikatnya, yang mulia, yang setiap harinya diisi dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, pujian-pujian kepada Allah, ketaatan dan ketundukan, berubah menjadi makhluk yang jaraknya sangat amat jauh dengan Allah,
Siapa? Siapa? Iblis laknatullah. Apa yang menyebabkan dia terjatuh? Yang jaraknya dia orang hamba yang paling jauh hubungannya dengan Allah. Dia terjatuh di dalam kehinaan, laknat dan kutukan dari Allah. Dan yang paling mengerikan adalah iblis dinyatakan sebagai imamul fahisah. Apa imamul fahisah? Pemimpin seluruh kekejian dan kejahatan. Wa imamud dhalal, dan pemimpin seluruh kesesatan. Bagaimana makhluk yang mulia ini menjadi pemimpin kesesatan, pemimpin kedzaliman, pemimpin kekejian, dan dia menyebarkan genderang permusuhan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Tidak lain disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah. Kemuliaan hilang, kewibawaan hilang, kehormatan dicabut oleh Allah Ta'ala. Ini makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang punya hubungan spesial dengan Allah Ta'ala, yang setiap hari dia melantunkan tasbih, tahmid, takbir. Kata Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, sehingga berubah setiap hari kalimat-kalimat faksha, kalimat-kalimat fusuk, kalimat-kalimat kefasikan itu yang dilancarkan setiap hari semenjak dia dikeluarkan dari kerajaan langit ini. Penyebab utamanya adalah apa? Apa? Kemaksiatan kepada Allah. Ya Allah, ini korelasinya, ayo ikhwah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari surga, Darul Naim wa Darul Bahjah wa Darus Sa'adah, negeri yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang penuh dengan kelezatan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, harus dipindah kepada negeri yang penuh dengan penderitaan dan persoalan. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan? Dosa dan kesalahan. Nah, ini ayo ini korelasinya yang dipancing dan dikatakan oleh para ulama. Makanya untuk mendapatkan kemuliaan, untuk merubah kehinaan-kehinaan ini menjadi sebuah kemuliaan, keterlantaran menjadi sebuah kemenangan dan kebahagiaan, maka seorang muslim harus merubah nasibnya ini, merubah keadaannya ini menjadi satu kemuliaan yang besar. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha untuk merubah keadaannya. Ini poin yang pertama, ya, yang harus kita amalkan, yang harus kita laksanakan untuk bisa mencapai apa? Kemuliaan, dan untuk bisa mencapai kejayaan umat. Izzul Islam wal Muslimin akan diraih ketika langkah ini kita laksanakan dengan benar. Ini yang pertama. Oleh karena itu PR kita hari ini adalah satu, selalu menjadi orang-orang yang banyak istighfar, selalu menjadi orang-orang yang bertaubat sebagaimana doa kita, ya, sebagaimana doa kita dalam setiap hari kita berdoa, ya, kita ini menjadi orang selalu bertaubat. Kapan doa itu kita baca? Ketika setelah wudu. Gimana doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang selalu bertaubat. Nah, sudah belum ini kita lakukan? Sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala? Ini kita renungkan, ayo renungkan benar. Jangan disepelekan masalah ini. Kehinaan itu disebabkan karena dosa. Yang kedua, bagaimana kaum muslimin mendapatkan izzah, kemuliaan, sehingga nanti Allah menangkan, Allah angkat derajatnya di sana, Allah tinggikan kedudukannya di atas kaum-kaum dan umat yang lainnya. Yang kedua adalah bil ilmi, dengan
ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kejahilan itu sumber segala kehinaan. Kebodohan sumber dari segala malapetaka. Hal ini ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam firman-Nya surat 4 ayat 17. Ya, surat 4 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Nah, silakan. Ya, surat 4 ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah pantas dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan apa? Kejahilan. Apa makna ayat ini? Ada beberapa tafsir para ulama. Yang pertama, Imam Abul Aliyah menukil perkataan para sahabat. Tafsir ayat ini beliau katakan apa? Kullu dzanbin asabahu abdun fahuwa bijahalah. Kata Imam Abul Aliyah, setiap dosa yang menimpa hamba itu disebabkan karena kejahilan. Setiap dosa yang menimpa kepada hamba itu disebabkan karena apa? Kejahilan. Kemudian sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kafa bil igtirari jahlan wa kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan keterperdayaan, ya, cukuplah orang itu ketika terpelosok di dalam maksiat itu bentuk daripada kebodohan, dan cukuplah rasa takut kepada Allah itu bentuk dari sebuah ilmu. Ini pernyataan siapa? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Cukuplah. Ketika orang terjerumus di dalam maksiat, itu bukti dari kebodohan dia. Hilangnya rasa takut kepada Allah. Ya. Jadi salah satu penyebab kenapa orang berani melakukan maksiat itu karena qillatul khasyah, disebabkan tipisnya rasa takut kepada Allah. Ya, karena rasa takut kepada Allah itu yang akan menjadikan kekuatan seorang hamba untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Rasa takutnya seorang hamba kepada Allah itu menjadi kekuatan dirinya untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, kemudian Imam As-Suddi mengatakan tafsir dari surat 4 ayat 17 ini, apa kata beliau? Madamu ya'sillah fahuwa jahil. Selama orang itu bermaksiat kepada Allah, maka selama itu pula dia di dalam kebodohan. Ya Allah, ini. Nah, oleh karena itu ayol ikhwah, dengan adanya ayat-ayat dan tafsir-tafsir ini masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa bahwa seluruh kejahatan, seluruh kemaksiatan, seluruh kedurhakaan itu bersumber dari apa? Orang terjerumus dalam syirik. Kenapa? Karena tidak ngerti tentang tauhid. Apa itu tauhid? Ya,
Apa itu tauhid? Masya Allah. Sampai saya itu pernah potong rambut di Pasang Larangan ini. Potong rambut, kemudian di depan ini ada kaca kan biasanya. Di